Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan membahas mengenai drama Korea yang berjudul Celebrity episode 2 part 1. Apa yang kumakan, kupakai, kubeli, apa hobiku, di mana rumahku, yang kutemui dan kunikmati. Sekarang pun kita sering memotret diri sendiri, benar? Itulah dunia kita. Aku. Aku harus dikenalkan, aku harus terlihat, aku harus diakui. Tentu setelah itu kita pun mengenal orang lain. Itu disebut dengan komunikasi. Tapi apa hanya itu saja? Di tindakan dan pilihan ini tidak adakah faktor lain? Untuk apa semua orang menjadi artis? Kau hanya perlu menarik perhatian untuk mendapat status, kuasa, dan uang. Pernahkah kalian bermimpi untuk tinggal di sini seperti mereka dan menjadi seperti mereka? Campurkan saja sedikit kebohongan. Kau hanya ingin terlihat kaya di mata orang lain, kan? Jika dengan menggabungkan teknologi dan tipuan, hidupmu bisa berbalik dalam sekejap. Tapi bagaimana jika ada cara untuk sungguh menjadi seperti mereka, bukan hanya pura-pura? Tanya Ari kepada para penonton live-nya. Dan siaran itu ditonton sama Gavin Society. Padahal ini baru hari pertama sejak siaran show Ari, namun sudah membuat mereka semua ketakutan. Mereka semua yakin kalau Ari sudah mati, jadi mustahil kalau dia bisa melakukan siaran tersebut. Min Hye menduga kalau siaran tersebut adalah rekayasa. Itu adalah video yang direkamnya sebelum mati dan baru diputar sekarang. Dia memaki Ari masihlah seorang pencari perhatian meskipun sudah mati. Saat itu, Si Hyun tiba dan bergabung dengan mereka. Dia tidak setuju dengan dugaan Min Hye bahwa siaran live itu adalah rekayasa, karena di siaran tersebut Ari membalas komentar para penonton. Meskipun sulit dipercaya, tapi siaran live itu adalah asli. Ari membaca komentar-komentar yang masuk. Di antara komentar-komentar yang menghujatnya ada juga komentar yang memuji kecantikannya dan menanyakan rahasianya. Komentar-komentar itu membuat Ari tertawa karena memang inilah dunia influencer, di mana mereka tidak mengenalinya tetapi dengan mudah menghakiminya. Dan mungkin saja di antara orang-orang yang ingin menyingkirkannya adalah orang yang lega karena dia masih hidup. Namun dia sudah tidak peduli lagi. Seperti janjinya, dia akan mengungkap dunia tersebut dan jati diri sebenarnya dari seseorang yang saat ini pasti gemetar. BBB Famous. Mari membahas jalan pintas kedua untuk masuk ke dunia ini. Min Hye benar-benar dipermalukan Bini Mom. Rambutnya dijambak di depan semua orang dan tidak ada satupun yang mau menolongnya kecuali Ari. Ari menasihati Bini Mom untuk berhenti karena hal ini hanya akan membuatnya semakin jatuh. Nasihatnya malah membuat Bini Mom marah dan memukul kepalanya sehingga bajunya jadi terkena anggur merah. Ari benar-benar panik karena itu bukan bajunya. Pertengkaran keduanya itu menarik perhatian Jun Kyung. Bini Mom mengomentari baju yang dikenakan Ari. Pasti bukanlah bajunya. Dia menyebut Ari sebagai orang miskin yang tak berpendirian dan sengaja mendekati para orang kaya. Jadi beraninya dia ikut campur. Plak! Ari menamparnya dengan keras. Tidak hanya menampar, dia juga menyiramkan minuman ke baju Bini Mom. Dengan suara keras, Ari menegaskan kalau dia juga ingin bicara. Dia tidak terima disebut sebagai dayang dan orang miskin tak berpendirian. Dia mengakui bahwa itu bukanlah bajunya, tetapi dia juga tahu kalau orang seperti Bini Mom adalah orang yang berusaha terlihat baik dengan menginjak orang lain. Diri manusia sebenarnya terlihat bukan saat dia naik, tetapi saat dia jatuh. Aku tak peduli. Aku tak kenal mereka, tapi bagaimana ini? Sekarang semua orang ini tahu bahwa levelmu serendah ini. Kau pasti malu. Apa ini jadi hari terakhirmu? Kuharap kau sadar,
Jika kau kesal, datanglah padaku. Tegas Ari dan pergi begitu saja saat semua orang terpesona padanya. Semua yang ada di sana kagum pada karisma yang Ari tampilkan. Salah satunya adalah Ju Sang-hyuk, CEO Epic Communication. Si Hyun sepertinya curiga bahwa baju yang dikenakan Ari adalah bajunya. Makanya begitu pulang, dia langsung bertanya ke pembantunya, di mana dia memperbaiki bajunya tersebut. Di rumah Ari, ibu sangat panik dan marah karena Ari sudah mengotori baju Saint Laurent tersebut dengan anggur. Noda anggur itu sangat sulit dibersihkan. Mau ganti rugi juga mereka tidak akan sanggup. Harga baju itu sekitar 12 juta won. Hari yang cerah. Kehidupan seorang CEO memang sangat berbeda dengan orang biasa. Rapat pun bisa dilakukan saat melakukan olahraga panjat tebing. Memang waktu itu sangat berharga. Min Hye lagi stres dan overthinking memikirkan pertengkarannya kemarin. Dia takut bahwa ada yang merekam kejadian saat dia dipermalukan Bini Mom dan mengunggahnya. Sekarang saja sudah ada unggahan yang membahas itu dan menyebut namanya menggunakan inisial. Ceritanya bisa hancur. Suaminya, Won Myung Ho, jadi ikutan khawatir. Soalnya ketenaran istrinya kan mempermudahnya dalam mendapatkan klien untuk membeli mobil di showroomnya. Salah satu kliennya adalah Tae Jeon. Hari ini Tae Jeon datang bersama Jun Kyung. Myung Ho langsung sibuk menjilatnya dan menawarkannya sebagai mobil mewah yang dimilikinya. Saat tahu kalau Myung Ho adalah suami dari salah seorang selebritas yang adalah teman Chae Hye, Jun Kyung jadi penasaran. Apa semua yang hadir di pesta kemarin adalah selebritas? Tae Jeon tidak menjawab dan membahas keributan yang terjadi di pesta kemarin. Dari pembahasan itu, mereka sampai ke soal Si Hyun. Dan terlihat kalau Jun Kyung kurang nyaman membahas tentang Si Hyun. Angela, Gina, dan Chae Hye sedang nongkrong bersama. Lagi asik nongkrong, mood ketiganya jadi rusak saat Min Hye terus-menerus menulis komentar di postingan mereka untuk menunjukkan kalau mereka adalah teman baik kepada netizen. Dia melakukan itu untuk memperbaiki citra dan menunjukkan kepada netizen kalau dia baik-baik saja dan masih berteman dengan Chae Hye dan kawan-kawan. Untuk sampai ke posisi sekarang tidak mudah bagi Min Hye. Jadi dia tidak mungkin menyerah begitu saja saat citranya hampir hancur. Dia tidak akan membiarkan Chae Hye dan kawan-kawan untuk membuangnya. Di sisi lain, Ari yang stres memikirkan dress Saint Laurent yang dirusaknya. Terkejut melihat ada banyak orang yang tiba-tiba memfollow-nya. Pengikutnya bertambah menjadi 472 hanya dalam waktu 1 hari. Mereka semua adalah followers on Min Hye yang kemudian menfollow-nya karena dia adalah teman Min Hye. Belum selesai rasa terkejutnya, dia mendapat telepon dari Song Hyuk yang entah gimana berhasil mendapatkan nomornya. Pengaruh Ari tampaknya memang cukup kuat. Buktinya saja, Jun Kyung yang tidak pernah tertarik dengan medsos, tiba-tiba saja mulai tertarik dengan para selebritas. Dia juga meminta sekretarisnya untuk memberikannya daftar nama tamu yang datang ke pesta kemarin. Ari pergi ke sebuah resto untuk bertemu dengan Song Hyuk. Tidak pakai basa-basi, Ari menanyakan terlebih dahulu gimana caranya dia bisa mendapatkan nomornya. Itu bukan hal sulit bagi Song Hyuk. Jangankan nomor, data pribadi Ari juga bisa dia curi jika dia mau. Tenang saja, dia hanya bercanda. Sebelum menemui Song Hyuk, Ari sudah mencari informasi sedikit mengenai perusahaannya. Epic Communication adalah perusahaan yang cukup terkenal yang bergerak di bidang humas dan pemasaran untuk para selebritas. Mungkin seperti agensi, tetapi kenapa CEO seperti Song Hyuk mau bertemu dengannya? Song Hyuk mengemukakan kalau Ari punya daya tarik dan karisma yang bisa menarik fokus orang lain. Dia juga penasaran kenapa Ari baru mulai bergabung dengan medsos. Dia sudah mencari info tentang Ari
yang adalah anak seorang chaebol. Tetapi keluarganya bangkrut, sehingga dia terpaksa tidak kuliah dan sekarang hanya lulusan SMA. Dia bekerja paruh waktu untuk melunasi hutang dan sekarang menjadi penjual kosmetik dengan sebutan konsultan kecantikan. Ari kesal saat informasi pribadinya diceritakan begitu. Song Hyuk dengan tenang menyuruhnya untuk mendengarkan dulu. Dia mengatakan semua itu karena profil kehidupan Ari buruk. Tetapi dia mulai tertarik karena followers Ari terus bertambah. Apakah itu karena gaya Ari yang bagus? Soalnya jika dia tenar karena memanfaatkan Min Hye, seharusnya followersnya tidak akan terus bertambah seperti ini. Jika dinilai dari segi produk, Ari punya potensi sehingga dia berencana untuk membesarkannya. Agar Ari tertarik mau bergabung, Song Hyuk mulai membahas Min Hye. Bukankah dia teman Min Hye? Apa dia tidak penasaran bagaimana Min Hye bisa menjadi besar? Karena Binimon? Tidak mungkin hanya karena itu. Karena ini juga adalah dunia bisnis, tentu ada faktor lainnya. Tawaran Song Hyuk memang menggiurkan, tetapi Ari belum bisa memberikan jawabannya saat ini. Selagi dia memikirkan itu dan pulang ke rumah, dia melihat Si Hyun yang datang ke toko laundry ibunya untuk menjemput dressnya. Ketahuan, Si Hyun memang sudah curiga kalau itu adalah dressnya, tetapi dugaannya ternyata benar. Ibu yang takut dilaporkan mohon maaf dan berjanji akan bertanggung jawab. Sayangnya, ucapan itu juga tidak bisa dia buktikan. Jika dia minta bertanggung jawab dengan mengganti rugi, dia juga tidak akan mampu. Makanya Si Hyun memilih untuk membiarkan saja masalah ini. Tetapi terlihat kalau ada rasa marah dan kecewa karena sama saja seperti dia mengalami penipuan. Ari masih tahu diri dan memohon maaf sedalam-dalamnya karena sudah melakukan hal tidak pantas. Ari juga memberikan kartu ATM-nya yang berisi seluruh uang yang dimilikinya, sebesar 6,25 juta won. Tidak lupa dia memberi tahu paspor ATM-nya. Sisanya pasti akan dia bayar dalam waktu 3 bulan. Maafkan aku membuat kesalahan besar. Akan kubayar, ujar Ari lagi benar-benar menyesal. Kau salah paham. Aku tak bermaksud meremehkanmu. Kau Ari kan? Kau hebat. Sayang kita bertemu seperti ini. Aku tidak bermaksud merendahkanmu. Dress itu memang jarang kupakai dan seharusnya sudah kubuang. Cukup sampai di sini, katakan pada ibumu jangan khawatir, ujar Si Hyun dengan lembut dan mengembalikan kartu ATM Ari. Setelah itu, Si Hyun langsung pergi. Si Hyun memang baik, Ari menyadari itu. Namun satu perkataan Si Hyun menyadarkan Ari betapa kehidupan mereka amat berbeda. Bagi Si Hyun, dress itu adalah dress yang akan dibuang. Sementara bagi Ari, dress itu melebihi semua uang yang dimilikinya. Bagaimana? Makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Makanya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru dari kita. Terima kasih.